Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Samparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 2, mulai ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dikatakan ini adalah waktu yang terakhir. Nah, penulis rupanya membagi zaman menjadi dua mungkin atau lebih daripada itu, tetapi yang dimaksud sekarang itu waktu terakhir. Sebelumnya waktu yang terdahulu. Waktu yang terakhir dikatakan kepada pembaca bahwa penulis Rasul Yohanes pernah mengatakan kepada mereka, ternyata dengan tulisan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Antikristus akan datang. Jadi nanti seorang antikristus akan datang. Tapi nanti ya, kita tidak tahu waktunya kapan antikristus itu akan datang. Tetapi yang sekarang sudah bangkit banyak antikristus. Artinya, kalau antikristus yang akan datang itu tunggal, satu orang, tetapi sekarang sudah ada banyak antikristus, lebih dari satu. Nah, ini orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Secara khusus, waktu itu ada kepercayaan bahwa Yesus itu karena Allah tidak mungkin menjadi manusia. Jadi hanya seolah-olah manusia saja. Tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai anak manusia. Jadi manusia. Jadi bukan manusia. Ada yang percaya seperti itu, dan bahkan ada yang percaya bahwa antikristus ini yang percaya bahwa tubuh ini tidak penting, sehingga kita boleh menggunakan tubuh itu se- seenak kita sendiri, karena tubuh tidak penting, yang penting rohaninya, sehingga berbuat dosa tidak masalah. Atau dari satu segi yang lain, ada yang percaya karena memikirkan hal rohani jadi hidup bertala, tidak menikah, menyendiri, bertapa, seperti itu. Tetapi di situ itulah antikristus, antikristus. Jadi banyaknya yang mengajarkan bahwa kita itu yang penting rohaninya, jasmaninya tidak penting, dan jasmani atau tubuh bisa digunakan untuk apa saja yang ekstrim satu oleh dosa, karena itu tidak penting tubuh. Tapi ekstrim keduanya adalah sama sekali tidak memikirkan hal dunia, tapi misalnya tidak menikah, kemudian menyendiri, puasa, pokoknya hal-hal seperti itu. Jadi dua ekstrim ya, yang satu menganggap tubuh itu tidak penting,
sama-sama tidak penting, tapi yang satu bisa digunakan untuk apa saja, tapi yang satu justru tidak memikirkan apa saja. Nah, itu ekstrim satu dan ekstrim yang lain. Dan itulah antikristus. Nah, kita bukan seperti itu. Yesus datang sebagai manusia, betul-betul manusia. Dan untuk kita, bahwa karena kita manusia, Yesus menjadi manusia, itu menjadi penting. Walaupun kita harus mementingkan roh juga. Jadi tubuh dan roh itu sama-sama penting, dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena memang tubuh ini pada suatu saat akan lenyap, proses ke dalam kelenyapan, kembali menjadi tanah, terjadi abu di sana. Tapi orang percaya suatu saat nanti dibangkitkan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seperti pengajaran seperti waktu itu, tubuh tidak penting, tetapi tubuh dan roh itu penting. Jadi kita perlu memelihara tubuh kita juga, supaya kita sehat, supaya kita menghargai tubuh kita ini jangan digunakan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Kita perlu menyucikan diri tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dijaga sehat, dijaga supaya bisa digunakan oleh roh kita untuk menyembah Tuhan. Memang lagi-lagi tubuh itu tidak bangga, tapi fana. Suatu saat akan menjadi fana. Tapi Tuhan akan membangkitkan tubuh kita suatu saat nanti menjadi tubuh baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang ini waktu yang terakhir menurut zaman yang dibagikan oleh penulis. Banyak guru-guru ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar firman Tuhan dari hamba Tuhan, dari buku-buku yang Bapak Ibu Saudara baca, tapi hati-hati supaya Bapak Ibu Saudara bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga saudara nanti kalau banyak merenungkan firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan, Tuhan tahu mana pengajaran yang antikristus dan bukan. Mari kita di zaman sekarang ini, zaman akhir ini, banyak ajaran-ajaran yang sesat melanda di dalam kehidupan kita. Mari kita hati-hati, kita jangan disesatkan, kita memusatkan diri kepada Tuhan Yesus lewat firman, belajar firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinannya untuk bisa mengerti firman-Nya dan dapat mengerti mana pengajaran yang antikristus, pengajaran yang sesat, mana pengajaran yang baik. Mari kita mohon pimpinan hari ini untuk memilah-milah hal itu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau telah mengingatkan kami bahwa banyak antikristus pada zaman ini, yaitu mereka yang mengajarkan
tidak sesuai dengan firman. Yang mengajarkan Yesus bukan manusia, tetapi roh saja. Yang tidak seperti manusia yang lain, tetapi hanya seolah-olah manusia saja, yang bertentangan dengan firman yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Engkau menjadi manusia, kemudian dikorbankan tubuhnya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami menjadi orang yang taat kepadamu, yang bisa mengalahkan antikristus, yaitu pengajaran-pengajaran yang sesat, kiranya dapat kami mengetahui sehingga kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.